Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bartender ingin mempresentasikan produk yang kita buat, yaitu masker resleting. Saya Alma Nura Malina sebagai ketua dan teman saya Catherine Dwi Hanggarani. Saya Sia Ihsan Muhammad Nur. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah yang sudah kita temui. Seperti kondisi di Indonesia sekarang ini sedang dilanda virus corona, yang dimana masyarakat diwajibkan untuk memakai masker dimanapun dan kapanpun. Dari masalah yang sedang dialami masyarakat, mereka merasa kurang nyaman untuk membuka lepas masker pada saat melakukan aktivitas seperti makan dan minum. Maka dari itu, kesempatan yang kita rasakan dari masalah tersebut adalah kita ingin membuat inovasi baru dengan masker resleting ini. Masker resleting ini berkonsep untuk memudahkan aktivitas sehari-hari, contohnya seperti makan dan minum yang tidak perlu membuka masker untuk makan dan minum. Seperti gambar yang ada di depan layar ini, kita memberi konsep dengan bahan yang nyaman dan juga motif yang bervariasi. Jadi, masyarakat tidak perlu lepas masker untuk melakukan aktivitas seperti makan dan minum. Yang ketiga, siapa yang akan menjadi pelanggannya? Yang menjadi pelanggannya adalah semua masyarakat yang wajib memakai masker. Terutama kita fokuskan untuk kaum milenial seperti kita ini. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh Catherine. Oke, selanjutnya apa sih masalah utama pelanggan dalam masalah ini? Nah, masalah utamanya pelanggan ini jadi tuh pelanggan tuh jadi susah, tidak nyaman memakai masker terus-menerus, apalagi pada saat dia ingin makan atau minum, otomatis dia harus melepas pasang masker itu kan. Nah, daripada dia melepas pasang masker tersebut, pasti kan akan ditaruh di sembarang tempat atau seperti di meja. Kita kan belum tahu apakah meja itu bersih atau tidak. Maka dari itu, kita membuat suatu inovasi, yaitu namanya masker resleting. Masker resleting itu jadi jika ingin makan atau minum, jadi itu tinggal buka saja resletingnya, jadi tidak usah membuka masker tersebut. Nah, terus di sini tuh kan pelanggan utamanya, target utama kita tuh kan adalah masyarakat milenial zaman sekarang. Nah, masyarakat milenial zaman sekarang itu tuh lebih mementingkan fashion daripada masker, karena ada beberapa yang tidak mau memakai masker karena model masker tersebut tidak cocok dengan fashionnya tidak cocok dengan baju yang dia pakai. Maka dari itu kita memilih masker kita ini memiliki banyak model, banyak warna. Terus kita juga bisa mendesain sendiri. Kita juga memiliki kita juga memakai bahan yang nyaman, yang aman. Jadi kita tidak membuat pelanggan itu kesulitan bernafas dari bahan tersebut. Terus apa sih yang udah kita lakukan? Nah, kita tuh sekarang lagi nyari kayak material gitu, kayak apa sih motif-motif yang cocok untuk fashion itu. Terus kita juga jadi bikin bahannya yang pokoknya yang nyaman digunakan. Bahan yang kita pakai juga cukup berkualitas dan motif yang kita pakai juga sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan gitu. Supaya kita harus membuat pelanggan tuh senyaman mungkin gitu. Nah, sekarang apa sih yang sedang kita lakukan? Sekarang yang sedang kita lakukan itu adalah kita sedang meresearch kemana-mana. Kita juga sedang mencari-cari model masker yang lagi tren pada zaman ini untuk motif-motifnya, desainnya, seperti pada saat ini sedang tren itu kayak tie-dye gitu kan. Nah, kita nanti akan membuat tie-dye tersebut di masker kami. Jadi motif itu akan dipakai di
masker kami. Tetapi pelanggan juga bisa request, misalnya mau desain ini, atau mau warna apa, itu bisa banget. Jadi pokoknya kita akan sesuai pelanggan yang mau. Jadi supaya pelanggannya juga senang memakai masker tersebut dan nyaman juga gitu. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pelanggan menyelesaikan pekerjaan hari ini atau bagaimana pelanggan mengatasi masalahnya. Untuk saat ini kita bisa lihat masih ada beberapa orang atau masyarakat yang masih menyepelekan penggunaan masker. Bahkan ada yang merasa masker ini tidak perlu dipakai atau tidak usah dipakai karena mereka lebih mementingkan membeli makanan daripada memakai masker. Berikutnya, berapa sih perkiraan ukuran pasarnya? Kita di sini berasumsi dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, demi meminimalisirnya, kita mencoba untuk menjual masker tersebut secara online via e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Ataupun kita bisa memasarkan secara sendiri dengan melalui via Instagram. Berikutnya, apakah ini tampaknya menjadi masalah yang layak dipecahkan? Ya, menurut kelompok kami sampai saat ini sekiranya sangat layak untuk dipecahkan, sebab beberapa orang ketika memakai masker, lalu setelah selesai memakai masker pun mereka hanya menaruh di sembarang tempat, sehingga bisa menimbulkan masker tersebut terkontaminasi dengan bakteri yang ada di sekitar masker tersebut, sehingga menyebabkan bakteri tersebut membawa virus-virus. Selanjutnya, saya akan menerangkan hasil wawancara dari beberapa teman kita yang menghasilkan pro dan kontra. Hasil dari pro sendiri, mereka menyetujui dengan masker yang kami buat ini karena mereka merasa memudahkan untuk pemakaiannya. Seperti yang saya sudah tadi jelaskan, untuk memakai masker ini kita tidak perlu lagi membuka masker untuk melakukan aktivitas seperti makan dan minum pada saat di luar ruangan. Kalau kontranya, mereka menganggap masker ini kurang aman untuk dipakai karena mereka merasa kurang safety atas masker resletingnya dan memiliki beberapa resiko lainnya seperti terkena bibir pada saat resletingnya dan beberapa resiko lainnya. Jadi yang saya simpulkan untuk masker ini adalah masker yang cocok untuk kaum milenial seperti sekarang ini yang sudah kami inovasi lagi untuk dipakai sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.